Bolu gulung ekonomis pakai 4 telur aja. Ini bisa diisi pakai selai ataupun buttercream ya. Walaupun pakai 4 telur aja, hasilnya sangat lembut, seratnya lembut banget. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara membuatnya, langsung aja tonton videonya hingga selesai. Pertama-tama aku masukkan 4 butir telur suhu ruang ke dalam wadah besar. Untuk telur pakai yang masih baru ya, supaya nanti hasil bolunya bagus. Habis itu tambahkan 90 gram gula pasir, tambahkan juga 70 gram tepung terigu protein sedang. Ini untuk susu bubuknya aku pakai 1 sendok makan. Biar aromanya lebih wangi, di sini aku menambahkan setengah sendok teh vanila, bisa diganti menggunakan vanili. Habis itu aku tambahkan emulsifier, aku menggunakan ESP sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ini semua bahannya aku mixer ya. Pertama aku mixer dulu nih menggunakan kecepatan paling rendah sampai kecampur semua. Nah, kalau udah mulai kecampur, teman-teman tinggal menaikkan aja ke kecepatan mixer yang paling tinggi. Di mixer hingga adonannya kaku kurang lebih 10 menit, tergantung kecepatan mixer masing-masing ya. Tinggal disesuaikan aja. Setelah di mixer kurang lebih selama 10 menit, ini untuk adonannya sudah kaku kental seperti ini. Ini udah cukup, langsung aja matikan mixernya. Aku rapikan kembali bagian pinggir-pinggirnya ini menggunakan spatula, diaduk ya supaya kecampur rata. Nah, ini tinggal dirapi-rapikan aja. Untuk tekstur adonannya seperti ini teman-teman. Berikutnya masukkan margarin sebanyak 80 gram yang sudah dicairkan. Ini sudah dalam keadaan dingin ya. Setelah margarin dimasukkan, habis itu ini akan aku aduk kembali menggunakan spatula. Diaduk dari bawah ke atas ya, hingga kecampur merata untuk margarinnya. Diusahakan jangan sampai ada endapan margarin, supaya nanti hasil bolunya tetap bagus, tidak ada bolu yang bantet ya. Habis itu aku mau ambil sedikit adonan, ini kurang lebih 3 sendok. Ini nanti untuk warna coklatnya. Nah, yang bagian sedikit ini kita kasih pewarna makanan warna coklat, atau bisa juga dikasih perisa coklat. Aduk-aduk hingga pewarnanya kecampur rata. Kalau misalnya kurang cerah warnanya bisa ditambah lagi. Nah, ini aku beri perisa coklat ya, biar warnanya lebih gelap. Aduk lagi hingga kecampur dan merata semuanya. Kalau udah kecampur, ini akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, dimasukkan semuanya. Nah, ini emang adonan coklatnya nggak usah banyak-banyak ya, karena cuma untuk topping sedikit aja. Kalau udah, siapkan loyang. Loyangnya dialasi dengan kertas roti. Kemudian yang adonan banyak langsung aja dituangkan semuanya. Ini walaupun menggunakan 4 telur saja, adonannya tuh lumayan banyak ya. Jadi satu loyang itu agak penuhan, nanti bolu gulungnya hasilnya lumayan gede. Nah, oke, aku hentakan dulu nih biar udara yang terperangkap di dasar adonan bisa keluar. Usahakan tidak ada gelembung udaranya ya, supaya nanti hasil permukaan bolunya tuh bagus saat udah mateng. Nah, kalau udah, ini tinggal di hias menggunakan adonan yang warna coklat tadi. Ini kita bikin bulatan seperti ini. Nah, seperti ini aja. Bisa ya teman-teman, ini mudah banget kok. Nah, ini kita bikin hiasan kayak gini terus ya. Usahakan dikasih jarak sedikit, jangan terlalu rengket banget. Nah, oke, di tahap ini lakukan hal yang sama, kita hias seperti ini hingga semuanya selesai sampai menyeluruh ke permukaan adonan yang putih. Nah, setelah menyeluruh seperti ini kurang lebih jadinya. Habis itu ini pinggirnya masih agak longgaran ya yang warna putih, jadi aku kasih 1 bulatan aja seperti ini. Nah, tinggal dikasih di bagian yang masih lebar gitu ya, yang masih lebar yang warna putihnya. Oke, tinggal dihias bulat-bulat aja kayak gini tuh.
Oke, ini udah semua. Ini kita akan bentuk motifnya. Nah, ini aku mau motif bunga gitu ya. Jadi tinggal ditarik aja dari luar masuk seperti ini. Bisa ya teman-teman, ini mudah banget kok. Nah, di tahap ini kita lakukan hal yang sama ya. Kita bentuk motifnya semuanya kayak gini hingga selesai. Nah, ini tadi yang untuk satu bulatan kita garis aja seperti ini. Tuh, tinggal dibikin kayak gini aja. Nah, kita bentuk semuanya kayak gini ya. Kalau udah, ini udah siap untuk dipanggang. Oh ya teman-teman, kalau mau dikasih bulatan nih, bagian tengah-tengahnya juga boleh nih. Kalau nggak dikasih juga nggak masalah sih, ini optional aja yang bagian tengahnya bentuk bulatnya. Oke, ini udah siap untuk dipanggang ya. Karena sebelumnya aku udah panaskan oven, ini untuk ovennya udah panas. Ini untuk pemanasannya tadi selama kurang lebih 10 menit menggunakan suhu 190 derajat. Nah, saat dimasukkan ini aku pakai suhunya 170 derajat aja, aku turunkan. Dipanggang selama kurang lebih 20 menit menggunakan api atas bawah ya, sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Nah, ini setelah 20 menit kemudian untuk bolunya udah mateng. Usahakan permukaan atasnya itu enggak lengket ya, udah mateng bener-bener mateng ya, supaya nanti saat dikeluarkan itu tidak lengket, tidak menempel di kertas rotinya. Nah, bagian pinggir-pinggirnya ini aku sisir-sisir dulu biar nanti saat dikeluarkan itu lebih mudah. Nah, tinggal dikeluarkan aja. Aku mau alasi ini menggunakan kertas roti, langsung aja dikeluarkan sambil dipegang ya. Nah, ini mudah banget cara mengeluarkannya. Dan ini untuk kertas roti yang di bagian bawahnya tadi boleh langsung diambil. Nah, ini pemanggangan selama 20 menit pakai api atas bawah dengan suhunya 170 derajat. Ini kematangannya pas ya dengan oven yang aku gunakan. Tinggal sesuaikan aja sih sama oven kalian masing-masing, asal permukaan bolunya itu permukaan atas itu udah kering, itu boleh langsung diangkat ya. Nah, habis itu saat masih agak panas kayak gini aku kasih selai stroberi. Nah, untuk selainya boleh bebas ya, pakai buttercream juga boleh. Nah, diratakan-ratakan aja. Kalau masih kurang selainya boleh ditambah lagi, tinggal sesuaikan aja dengan sesuai selera kalian. Nah, ini udah cukup, tinggal digulung aja. Nah, digulung pelan-pelan aja ya, sambil sedikit ditekan. Nah, seperti ini untuk cara menggulungnya. Nah, setelah digulung seperti ini, dirapikan dulu ya. Kalau udah, tinggal dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 30 menit biar nanti saat dipotong itu lebih mudah. Nah, ini setelah aku keluarkan dari dalam kulkas ya. Untuk bolunya sudah lebih padat. Habis itu tinggal dipotong sesuai selera untuk ketebalannya. Nah, ini untuk satu resep, satu gulungan ini bisa dipotong menjadi 15 bagian kalau potongannya tipis-tipis ya. Nah, kalau tebel-tebel paling jadi 10 sampai 12 potong aja. Nah, walaupun menggunakan 4 telur aja, ini beneran deh lembut banget. Dan hasil bolunya tuh teksturnya tuh empuk teman-teman, nggak seret. Kalian wajib cobain karena hanya pakai bahan ekonomis aja. Nah, ini aku mau cobain dulu ya. Tuh, bisa teman-teman lihat teksturnya beneran empuk, nggak seret sama sekali. Ini recommended untuk dicoba. Selamat mencoba ya, semoga berhasil.